Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari-yari. Sementara itu, di gerbong penumpang tengah, ada Koleto, Rosti, Lihana, dan Sera. Suasana di dalam gerbong kereta terasa begitu tenang dan damai. Kendati begitu, Koleto merasa nggak enak hati menikmati ketenangan ini. Sementara Will dan yang lain harus bekerja supaya kereta bisa terus berjalan. Namun Sera tak berpikir demikian. Sambil menikmati minumannya, Sera merasa inilah saat yang tepat bagi para wanita untuk bersantai sejenak dan membiarkan laki-laki menunjukkan kekuatan mereka. Sera juga mengajak yang lain untuk memulai obrolan gadis agar suasana perjalanan menjadi lebih seru. Dan topik yang Sera ingin tanyakan tentang siapa yang sedang mereka sukai atau mereka taksir saat ini. Di tengah antusiasme itu, Lihana dengan wajah datar agak sedikit keberatan membahas hal ini karena di antara mereka masih ada satu laki-laki. Menanggapi hal tersebut, Rosti hanya bisa tersenyum pasrah sambil menegaskan bahwa ia memang harus tetap di sini untuk menjalankan tugasnya menjaga gerbong penumpang. Sera masih terus menggoda para juniornya menanyakan siapa pria tampan di kelompok mereka yang sedang mereka incar. Spontan Rosti memberikan jawaban yang sangat mengerikan. Dia menyatakan bahwa pilihannya adalah Will. Jawaban tersebut sontak membuat suasana menjadi heboh. Koleto langsung bereaksi dengan wajah memerah, mencoba menegaskan kalau Will sebenarnya juga adalah incarannya. Di sini Sera justru semakin bersemangat melihat Koleto yang mulai berani terbuka. Penasaran melihat Lihana tak memberikan jawaban, Sera pun bertanya langsung padanya. Dan Lihana mencoba memberikan jawaban yang terdengar sangat logis dan formal. Lihana awalnya menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu paham dengan urusan perasaan dan lebih memilih pasangan berdasarkan keuntungan bagi garis keturunan keluarganya. Lantas Rosti kemudian menggoda Lihana dengan mengingatkan betapa terpukaunya Lihana saat melihat Will di Bloom Festival. Spontan Lihana langsung kehilangan ketenangannya. Wajahnya memerah dan matanya berputar karena malu. "Apa yang kau bicarakan?" ucap Lihana. Dan Rosti memberitahu kalau dia bisa mengatakan demikian karena saat itu dirinya ada di TKP. Suasana semakin memanas juragan. Koleto ikut menimpali dengan kaget. Dia bertanya-tanya apakah Lihana juga mengincar Will seperti mereka. Dengan wajah yang sangat memerah, Lihana berusaha membela diri bahwa dirinya tidak melotot terpukau, melainkan saat dia melihat kegagahan Will bertarung, itu mengingatkannya pada kisah kesatria Roiche yang sangat ia sukai. Tak berhenti sampai di situ, Rosti bahkan mengungkit rumor dari Kiki bahwa Lihana dan Will sering melakukan hal-hal yang mesra dan nakal sebagai sesama anggota faksi petir. Dan tentu ucapan Rosti ini sangat menghancurkan hati Koleto. Meski agak ambigu, Lihana mengakui hal itu. Padahal kita tahu sendiri, Will dan Lihana nggak ngapa-ngapain selain naik naga bersama. Tapi Lihana berpikir itu adalah hal tabu yang hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa. Melihat keramaian ini, Sera hanya bisa tersenyum sambil menikmati minumannya. Dari luar jendela kereta yang melaju, suara obrolan dan tawa mereka terdengar riuh. Dan di gerbong yang lain, ada penumpang anomali. Saya nggak tahu ini siapa, karena kurang jelas dan sangat misterius. Mungkin itu Tung-Tung Saur. Sementara itu di aula fasilitas Akademi Sihir Rigarden, di situ kepala sekolah Chaldron, dia menggunakan alat komunikasi jarak jauh, Geo Master, untuk menghubungi wali kota Samios. "Masuk, Bertrand." "Kau dengar aku, Bertrand," ucap Chaldron. Bertrand Huse, sang wali kota Samios menjawab, "Aku dengar kepala sekolah." Beliau berdiri dengan postur tegap di dalam ruangan yang mewah. Rompi gelapnya yang rapi dan sal yang terikat apik di lehernya mencitrakan sosok politisi yang mapan. Namun senyum yang ada di wajahnya terasa seperti sebuah topeng yang sangat dipaksakan.
Sebelum memulai topik obrolan, Chaldron minta maaf karena telah mengganggu waktu Bertrand di tengah kesibukannya. Bertrand membalas dengan tawa. Hahaha, jadwalku selalu terbuka untuk panggilan dari kota tercinta, Rigarden. Ada apa gerangan yang membuatku mendapatkan kehormatan ini, kepala sekolah? Chaldron menjawab, oh, aku cuma ingin mengecek bagaimana keadaan di Samios. Ada sesuatu yang terasa aneh belakangan ini. Bertrand sempat terdiam, jemarinya menyentuh dagu dengan gestur yang penuh kalkulasi. Dia yakin tidak ada yang aneh di sini. Bertrand menegaskan bahwa Samios tetap menjadi gambaran sempurna kedamaian, sebuah stabilitas yang ia klaim berkat jasa para penyihir kiriman menara, khususnya Hekmage Garzela. Chaldron membalas, senang mendengarnya. Oh ya, aku hampir lupa. Bagaimana cusit milikmu, Sebolet? Makhluk malang itu pasti sudah mulai menua. Hening sejenak, wajah Bertrand menegang. Matanya terpejam rapat, seolah sedang menahan amarah atau mungkin ketakutan yang mendalam. Ia menggumamkan nama sang lawan bicara dengan nada yang bergetar. Kepala sekolah. Namun dalam sekejap, topeng keramaan itu kembali terpasang. Apa Anda lupa? Nama familiarku itu Jax, seru Bertrand sambil menepuk dahi. Di balik meja besarnya, sang kepala sekolah hanya menarik sudut bibirnya, membentuk seringai tipis yang penuh misteri. Sungguh, sepertinya yang menua di sini adalah ingatanku, balas Chaldron pelan. Mendengar itu, Bertrand tertawa keras. Hahaha, kuharap Anda bercanda, kepala sekolah Rigarden. Setidaknya kami masih membutuhkan Anda 1 abad lagi. Sang kepala sekolah menyesap tehnya dengan tenang. Dia bilang, kau benar-benar suka memeras tenaga penyihir habis-habisan ya. Kurasa memang sudah tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semoga Magic Queen menyertaimu, wali kota yang baik. Bertrand Huse membalas dengan tawa lebar yang tetap terasa hambar, memberikan penghormatan terakhir sebelum proyeksi sihirnya benar-benar padam. Begitu video call itu terputus, keheningan di aula Rigarden terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Sang kepala sekolah tidak membuang waktu. Tanpa menoleh, ia memanggil Eliza Sensei. Chaldron memerintahkan Eliza untuk mengirimkan pesan kepada Wagner. Dari obrolan dengan wali kota, Chaldron menyadari sebuah kenyataan pahit baru saja terkonfirmasi dalam benaknya. Sepertinya Samios telah jatuh ke tangan musuh. Sebolet adalah kata sandi kami. Jika Samios benar-benar aman, dia akan menjawab, "All good." Aku tahu ada yang tidak beres saat Bertrand mencoba mengoreksiku. Eliza berdiri terpaku mendengarkan semua penjelasan kepala sekolah. Percakapan dengan wali kota tadi bukanlah sekedar basa-basi, melainkan sebuah konfirmasi tentang bagaimana situasi di Samios. Eliza menatap tajam, matanya menyeratkan ketegangan yang mendalam. Kurasa itu berarti, ucapnya lirih, kalimatnya menggantung di udara yang terasa semakin menyesakkan. Kepala sekolah bilang, entah aku tadi sedang berbicara dengan penyamar atau... Ucapan kepala sekolah berhenti. Ia tahu kebenaran yang lebih gelap telah terkuak. Di balik kemilau lantai marmer kantor wali kota yang luas, Bertrand Huse berdiri terpaku dalam keheningan. Pria yang baru saja tertawa riang di hadapan proyeksi sihir itu kini tampak muram. Dia juga melipat tangannya dengan tatapan kosong. Senyum palsunya telah runtuh, menyisakan keraguan yang membayang di sela-sela garis wajahnya. Menurutmu dia tahu ya? Bertrand bertanya dengan seseorang yang dimana tiba-tiba dari sudut ruangan, sosok asing muncul dari balik bayang-bayang, mengenakan jubah hitam dengan detail garis-garis putih yang mencolok. Dia adalah Marge, anggota Kotia. Dengan tatapan mata yang tajam dan gila, Marge menjawab, "Oh, pasti dia tahu dong." Kini, kedok itu benar-benar telah tersingkap. Samios bukan lagi kota kedamaian yang dibanggakan. Kota itu telah menjadi sarang bagi mereka yang memuja kehancuran. Dan permainan kucing-kucingan antara akademi dan musuh-musuhnya telah memasuki babak yang paling berdarah. Kukira aku sudah mempelajari semua yang perlu diketahui tentang pria ini. Setauku, itu memang nama familiar miliknya, ucap Bertrand. Marge membalas, mungkin mereka membuat kata sandi rahasia yang tidak bisa kau gali informasinya. Bertrand menjawab, kedengarannya memang begitu. Ya, bagaimanapun juga, kepala sekolah itu penyihir yang licik ya.
Setelah mengatakan itu, Bertrand menarik sal yang ada di lehernya, yang dimana sudah ada bekas luka. Lalu dengan kedua tangannya, Bertrand mengangkat kepalanya dan dibuang gitu saja ke lantai. Dari sini kita bisa menilai identitas asli dari sosok yang mengobrol dengan kepala sekolah dari tadi bukanlah wali kota Samios, melainkan Hitles, anggota Gothia. Dengan kata lain, wali kota Samios, Bertrand, sudah dihabisi Hitles. Ya karena Hitler sudah nggak ada kepala, tentunya dia nggak bisa ngomong lagi juragan. Oleh karena itu, dengan sihirnya, dia menuliskan perintah kepada anggota Gothia yang lain. Samios akan segera menyambut kelompok penyihir menakutkan dari Regarden. Mari pastikan mereka dapat sambutan yang hangat. Dan di panel yang lain, barisan siluet misterius berdiri menanti di balik bayang-bayang. Mereka bersiap menyambut Will dan kawan-kawan. Kini, Samios bukan lagi sebuah kota, melainkan telah berubah menjadi perangkap maut yang siap menelan siapapun yang berani menginjakkan kaki di sana. Panel pun berpindah di terminal stasiun Samios. Liana, Coleto, dan Sera keluar dari kereta dengan perasaan gembira. Sedangkan Sion terlihat dari wajahnya kalau dirinya sangat kesal sekali dengan perjalanan ini. Sementara Julius, dia kayak nggak percaya kalau mereka bisa berhasil sampai ke sini. Kotanya seharusnya di balik tangga ini, ucap Wagner Sensei dengan riang gembira. Dan Will membalas, Minasan, kita akhirnya sampai. Di hadapan mereka, Samios membentang dengan segala keagungannya. Kota itu bukanlah sekedar kumpulan bangunan, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang seolah dipahat dari mimpi. Kastil pusatnya menjulang tinggi menembus awan, dikelilingi oleh ribuan atap rumah yang tertata rapi, bermandikan cahaya yang turun dari langit seperti berkah yang tak terhingga. Keindahan yang begitu menakjubkan ini membuat keringat dan air mata yang tumpah di perjalanan terasa seperti harga yang pantas. Samios berdiri di sana seolah menyambut para pengelana ini ke dalam babak baru yang penuh dengan misteri dan takdir yang lebih besar.